52047 dari Universitas Digbang Semarang, program studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pengajutan 2 yang diampuh oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CA CPA. Sebelum ke materi SA 560 peristiwa kemudian dan SA 570 pelaksanaan usaha, saya akan menayangkan video seputar Unisbank Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Selamat menyaksikan. That they misunderstood. Don't wanna paint you in it, but I'm not good. Cause I wanna look at you when we are apart. Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared. Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Yang kelima, melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. Yang kedelapan, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian pemerintah, dunia usaha dan industri, serta institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Yang kesembilan, menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis manajemen, akuntansi, dan perbankan. Yang ke-10, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan institusi serta institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Yang ke-11, menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu
ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. Tujuan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang pertama, tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan profesional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas, dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan. Yang ketiga, menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A. Yang keempat, menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang stata 3. Fakultas FEB terdiri dari 4 prodi. Yang pertama, S1 Manajemen. Mengolah keberhasilan perusahaan atau organisasi adalah tugas utama seorang manajer sukses. Menyusun konsep, strategi, informasi, dan sistem pelaporan adalah kemampuan yang wajib dimiliki. Tidak hanya teori, tetapi juga ada praktik bersama mentor terbaik. Yang kedua, ada S1 Akuntansi. Akuntan profesional memiliki kompetensi mengolah informasi, keuangan, dan kontribusi dalam kegiatan strategi perusahaan. Pencapaian sukses perusahaan butuh peranmu. Yang ketiga, ada S2 Manajemen. Menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas tinggi, berorientasi global, dan tanggap kemajuan teknologi. Jadikanlah pemimpin yang inspirasi, beretika, dan menciptakan kebanggaan bagi Indonesia. Yang terakhir, pendidikan profesional akuntansi memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengolah sistem pelaporan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. Unisbank memiliki 2 beasiswa yang terdiri dari program juara dengan syarat nilai rapor rata-rata lebih dari 7,5 ke atas dengan potongan mulai dari SPI 25% sampai bebas SPI 100%, dan program juara dengan syarat juara 1-3 nasional atau juara 1-3 profesi, kabupaten, kota dengan potongan SPI sebesar 1 juta sampai bebas SPI 100%. Ayo daftarkan sekarang. Kuota terbatas. Jalur juara dan juara terakhir tanggal 31 Maret 2022 dan jalur reguler bulan Agustus 2022. Ada juga potongan biaya dengan pendaftaran gelombang 1 pada bulan November 2021 sampai Februari 2022 dengan potongan biaya S1 1.500.000, D3 750. Pendaftaran di gelombang 2 di bulan Maret 2022 sampai Mei 2022 dengan potongan S1 1 juta, D3 500. Pendaftaran gelombang 3 di bulan Juni 2022 sampai Agustus 2022 tidak ada potongan. Yuk daftarkan diri Anda di Unisbank dengan cara yang pertama, kebagian penerimaan mahasiswa baru di kampus Kendeng, Jalan Kendeng 5, Badan Yusar, Semarang, atau di kampus Migas, Jalan Trio Lombang Juang nomor 1. Yang kedua, bisa melalui website PMB Unisbank. Yang ketiga, bisa melalui perwakilan guru di sekolahanmu. Dan terakhir, Booth Expo. Info lengkap bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di atas. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu standar audit 560 peristiwa kemudian. Apa saja yang dibahas SA 560? Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari ruang lingkup, peristiwa kemudian, tanggal efektif. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga definisi. Keempat ketentuan yang terdiri dari peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Ada fakta yang diketahui
diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Pendahuluan. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan ke dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Yang kedua ada peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Yang ketiga ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangkaan pelaporan keuangan yang berlaku dan merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Tanggal laporan keuangan artinya tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan artinya tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal laporan auditor artinya tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporan atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan artinya tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Peristiwa kemudian artinya peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan
keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Paragraf 7, auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menempatkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, ada meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, ada membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang terakhir, membaca laporan keuangan interim terakhir. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Paragraf ke-10, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu faktor diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditornya. Jika faktor tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, ada menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, ada meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf ke-11, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf ke-6 dan 7 sampai pada tanggal laporan audit baru dan menyediakan suatu laporan audit baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal dari pada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Paragraf ke-12, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf ke-11. Yang B1, berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti ini auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada
perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pertanyaan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal 4 atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Paragraf ke-14, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf ke-15, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Menelaah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf ke-6 dan 7 sampai pada tanggal laporan audit baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan ke auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Paragraf ke-16, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekangan atas suatu hal atau paragraf hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Materi yang dibahas kedua, standar audit 570 kelangsungan usaha. Apa saja yang dibahas SA 570? Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari uang lingkup, asumsi kelangsungan usaha, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, tanggal efektif. Yang kedua ada tujuan auditor. Yang ketiga ada prosedur, ada ketentuan prosedur, penilaian risiko dan aktivitas terkait, evaluasian atas penilaian manajemen, periode setelah penilaian manajemen, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, kesimpulan audit dan pelaporan penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya,
bulan. Ada ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Ada asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Di atas, laporan keuangan bertujuan khusus terdapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Revisi 2009, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh Standar Audit 315. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungannya usahanya, dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian rencana manajemen untuk menghadapinya, atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan, dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen
atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicangkup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencangkup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperoleh periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencangkup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material dalam pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya? Jika entitas telah membuat suatu perakiran arus gas dan analisis atas perakiran tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiran tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiran tersebut. Mempertahankan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan laporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikasi dampak potensinya dan kemungkinan terjadi adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor mengungkapkannya tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, artinya penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material.
Paragraf ke-18, jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut, dan mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Paragraf ke-19, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencampurkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf ke-18. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan standar audit 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolanya harus meliputi hal-hal berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang terkait dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian materi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya mau memberi sedikit motivasi. Jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah.
Berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Sekian dan terima kasih.